Ya, pemirsa, beragam komentar dari warganet maupun masyarakat juga ya soal uji klinis vaksin TB Tapi yang baru. setidaknya pagi ini kalau misalnya disaksikan nih ya pernyataan dari para pakar dan juga ahli ini, mudah-mudahan sih sudah tercerahkan. Tercerahkan begitu ya, yang mungkin yang khawatir begitu, ini nanti aman nggak, ini aman ya, tadi sudah terjawab. Tapi mungkin kita dengarkan kembali ya, bagaimana sebetulnya masyarakat merespon kehadiran ataupun juga uji klinis dari vaksin TB yang baru ini. Kita sudah terhubung dengan Syahda Yustisa. Syahda, bagaimana komentar masyarakat, Syahda? Baik, selamat pagi Putri Windasari, Arif Fadil, dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwasannya vaksin TBC yang akan diberlangsungkan di Indonesia ini menimbulkan polemik. Dan seperti yang kita tahu bahwasannya untuk di luar sana, masyarakat di Indonesia ini tentunya ramai sekali di media sosial. Mereka bertanya-tanya ya kan, apakah memang vaksin TBC ini memang bisa menimbulkan kecurigaan tersendiri terhadap masyarakat, tentunya terhadap juga dampak kesehatannya ini seperti apa. Nah, kebetulan saat ini saya ingin bertanya terhadap masyarakat, respon mereka terhadap pemberlakuan vaksin TBC nantinya. Mereka setuju nggak ya? Mau nggak ya? Nah, kebetulan di sini sudah ada kakak-kakak yang berada di Velodrome Jakarta Timur yang akan saya sapa untuk bertanya mau nggak vaksin TBC. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Dan kakak siapa? Saya Junaidi. Andi. Aku ke Kak Junaidi dulu boleh ya? Kak Junaidi, ini dengar nggak berita bahwa akan diberlakukan vaksin TBC di Indonesia? Iya, sudah dengar di berita-berita maupun di media sosial mengenai vaksin tuberkulosis di Indonesia. Nah, kakak sendiri ketika mendengar itu, mau nggak sih kak kalau untuk vaksin TBC sendiri? Kalau dari saya sendiri ya, sebagaimana upaya pemerintah dalam menekan tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia maupun secara global gitu. Dari saya pribadi, saya tentunya mendukung program tersebut untuk dilakukan vaksin tuberkulosis. Tentunya juga kan pemerintah telah melakukan riset dan uji klinis yang sangat ketat gitu sebelum diberikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, aku beralih dulu nih ke kakak Andi ya. Kalau tadi Kak Junaidi setuju, nah kalau Kak Andi gimana nih Kak mendengar vaksin TBC? Kira-kira kakak sendiri mau nggak? Kalau dilihat dari kacamata awam ya Mbak ya, seharusnya pemerintah itu menjelaskan dulu gitu tujuan dari vaksin TBC ini. Karena kan kita sebagai awam itu perlu hasil data atau riset lah gitu ya. Maksudnya aman nggak sih sebenarnya untuk vaksin ini ke kitanya gitu. Jangan sampai nanti seperti yang sudah-sudah gitu. Itu sih Mbak. Jadi kalau dibilang setuju atau dikatakan pengen, mungkin tunggu lihat hasilnya dulu kali Mbak ya, hasil uji klinisnya aman atau enggaknya gitu. Jangan sampai nanti kita yang jadi bahan percobaannya gitu sih. Tapi kalau kakak sendiri tadi kan berarti masih ini ya, setuju atau nggak setuju tergantung uji klinis. Tapi kakaknya mau nggak sih? Ragu Mbak, iya ragu. Boleh dijelaskan lagi nggak sih kenapa nih ragu nih sebagai pribadi? Karena saya aktif juga Mbak ya di media sosial gitu ya, baik itu di X ataupun di Instagram itu banyak sebenarnya sih gunjingan ataupun banyak tweet-tweet orang ya yang menjelaskan mengenai vaksin ini masih belum jelas atau vaksin ini masih tanda kutipnya masih dalam permainannya elit global bisa dibilang gitu. Jadi memang masih ragu sih Mbak. Jadi perlu kejelasan ataupun hasil yang mantap dari pemerintah sendiri gitu. Karena jangan sampai kita yang jadi korbannya, jangan sampai kita yang jadi kelinci percobaan untuk vaksin ini sendiri gitu. Berat nih ya baca konspirasi di media sosial nih. Benar. Nah Kak Junaidi, ini melihat bahwa tanggapan Kak Andi kalau ada keraguan di masyarakat, kakak sendiri sebagai orang yang setuju gimana melihatnya menanggapi pernyataan Kak Andi tadi? Sepertinya dengan pernyataan sekian tentunya juga pemerintah lebih giat lagi untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin tersebut dan mungkin langkah-langkahnya sehingga vaksin tersebut dapat diyakini oleh masyarakat memang benar-benar sudah siap gitu diberikan kepada kita. Seperti itu. Makasih banyak ya Kak Andi dan Kak Junaidi. Sekali lagi terima kasih atas respon dan tanggapannya. Ya itu tadi dia Putri dan juga Arif Fadil, beberapa tanggapan masyarakat. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju bukan berarti tidak mau ya, tetapi ada keraguan di sana karena membaca berbagai banyaknya pemberitaan yang berada di media sosial. Sementara pihak yang lainnya menyatakan setuju karena menurutnya adalah ini upaya terbaik salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kematian yang lebih parah akibat tuberkulosis. Sementara demikian kembali ke studio. Artinya kalau masih ragu itu belum
jelas sekali sosialisasinya. Enggak gini, kalau masih ragu itu makanya boleh ngikuti media sosial. Media mainstream jangan dilupain, pagi ini media mainstream bermain soal ini. Ya nonton Nah, gitu kan, itu. nonton. Tapi ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang bersedia tadi, ada yang tidak bersedia, ada yang bersedia tadi ya. Mungkin langsung saja Bu Erlina bisa menanggapi gitu ya, bahwa masih ada masyarakat yang ragu gitu, baik itu dari efek samping, jangka pendek, jangka panjangnya. Mungkin bisa diyakinkan lagi nih publik bahwa aman sebetulnya vaksin TB yang lagi diuji klinis ini. Iya, kan ini masih berlangsung ya, penelitian baru akan berakhir sekitar tahun 2028. Ya. Karena kalau untuk rekrutmen dari partisipannya udah selesai, seperti disampaikan tadi di April 2025. Ya. Tapi kita ikutin terus nih, melihat efek sampingnya, kemudian efektivitasnya seperti apa. Salah satu bukti itu kan fasenya aja bergerak kan dari 1, 2, nah sekarang udah 3. Iya. Nah gitu loh. Tapi kalau kita lihat di fase-fase sebelumnya, dari keamanan sudah oke. Cuma sekarang kita lihat efikasinya pada jumlah yang lebih banyak, yaitu 20.000 orang. Dan saya sih optimis ya bahwa ini efikasinya akan baik sehingga akan muncul vaksin baru. Tapi satu hal lagi, di global saat ini bukan kandidat vaksin satu-satunya. Ada 15 kandidat vaksin yang sedang dalam pengembangan juga. Mereka berproses juga. Berproses juga, ada masih fase 1, fase 2, fase 3, ya sama dengan M72 ini. Tapi memang yang paling advance adalah ini, yang mendekati hampir selesai. Dan kalau dikatakan kalau aman ya kita tunggu nanti pengumumannya kalau sudah selesai. Ya. Kita kan nggak bisa di tengah jalan. Ya, tapi kalau saya dari peneliti melihat selama ini juga pasien-pasien, bukan pasiennya ini karena orang sehat ya, partisipan yang ikut tuh paling ya nyeri pada saat suntikan, gitu ya. pegel-pegel, dan kalaupun demamnya Bukankah semua orang kalau divaksin emang pegel-pegel kan rasanya? iya, Pegel dan dan demamnya demam. juga 2-3 hari hilang kok. Hilang. Nah, jadi Sumeng lah gitu ya. sumeng, dan saya kira sih itu sangat-sangat tolerable ya, tapi kan kita tunggu sampai selesai. Oke, Dokter Erlina, mengapa Indonesia, saya cukup kaget loh bicara data tadi, Dokter Iya. Erlina memaparkan 1 juta ya dokter ya gitu. Betul. Apa sih masalah di Indonesia terkait dengan penularan, penyebaran TB ini begitu loh? Ya, jadi memang tuberkulosis itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman dan penularannya cukup mudah loh. Jadi kalau ada seseorang yang sakit TB nggak diobati, ya kalau dia batuk, bersin, bahkan berbicara itu bersama droplet yang keluar dari mulut atau hidungnya itu ada kuman. Dan kuman TB ini ukurannya sangat-sangat kecil, tidak terlihat tidak kasat mata, dan nggak punya gaya berat, jadi melayang-layang di udara. Nah ini berpotensi untuk orang sekitarnya menghirup udara yang menghirup udara yang mengandung kuman TB, masuklah ke saluran nafas. Tapi memang nggak semua orang sakit TB ya, tergantung dari sistem imunnya. Nah, jadi kalau sistem imunnya rendah, itu seperti HIV contohnya, itu 2 minggu bisa langsung sakit TB. Atau anak-anak yang memang imunitasnya belum berkembang sempurna, misalnya di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun, itu juga mudah sakit TB. Nah, tapi kan anak-anak punya BCG ya. Ya, vaksin BCG itu kan vaksin untuk TB itu, mencegah TB, tapi memang efektivitasnya lebih kepada anak-anak. Yang vaksin M72 ini yang sedang kita teliti, ini untuk remaja dan dewasa. Artinya dokter, kalau anak-anak sudah dapat BCG dan bila mana nanti ini berjalan vaksin M72 ini, perlukah disuntikan lagi kepada anak tersebut? Enggak, ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk remaja Untuk dan remaja. dewasa. Ketika dia Dewasa dewasa, nanti? masih perlu juga itu. Kalau memang termasuk kelompok yang berisiko ya, kita anjurkan untuk divaksin. Walaupun dia sudah BCG sebelumnya waktu kecil. Waktu kecil. Iya, kan BCG pada saat remaja dan dewasa sudah tidak efektif. Oh. Ya, jadi Dia memang harus perlu kita vaksin Boosternya baru. M72 tadi gitu ya. Ya, Istilahnya kita begitu sih nggak ya. bilang booster ya, tapi ini vaksin untuk remaja dan dewasa. Gitu ya. BCG itu efektif buat anak-anak, tapi Oke. tidak menjamin 100% nggak sakit TB. Sampai Contohnya usia masih ada loh. berapa itu BCG efektif? Bisa sampai usia 5-10 tahun tuh masih bisa. Ya, tapi memang kenapa dikatakan tadi banyak di Indonesia? Masalahnya juga ada hubungan dengan sistem imun ini dengan kondisi ekonomi. Karena imun ini kan juga bisa terjaga kalau nutrisi kita bagus, asupan nutrisi, kemudian juga tidak merokok. Merokok itu memperlemah sistem imun juga. Kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Nah ini langsung waduh. Enggak, ketika istirahat mah kita langsung waduh gitu. Bangun pagi-pagi dok masalahnya dok. Dan gitu. bahkan juga mengelola stres loh.
stres yang berkepanjangan itu pada suatu titik akan bisa juga menurunkan sistem imun. Bukannya untuk menjadikan ini sebagai teror lah gitu ya. Karena kan kan kita perlu tahu juga Dokter Erlina. Ciri-ciri orang dengan TB paru tuh? Ya, oke. Orang yang dengan TB paru ini biasanya dia batuknya berulang-ulang, agak lama. Batuknya nggak lama, bukan batuk dahem-dahem kayak Rizky lihat. Tadi Rivi batuk lagi. Jadi kayak gitu. Biasanya sih aman ya? Aman, itu. Dia tuh batuknya wah gitu-gitu ya dok. Ya batuknya biasa berdahak. Oh biasa berdahak. Biasa berdahak. Ada ciri khas warna tertentu? Enggak selalu bisa dia Tapi biasanya berdahak. dahaknya bening, bisa kekuningan, bisa kehijauan, bahkan kadang-kadang Durasinya? bercak darah. Ada bercak bercak darah. darah. Ya, ini lebih dari 2 minggu biasanya. Tapi bukan batuk saja, kadang-kadang dimulai dengan demam-demam yang tidak terlalu tinggi, sehingga orang nggak sadar. Malah meratakan, oh saya demam ini karena kurang minum biasanya. Jadi kayak batuk flu biasa ya, sebetulnya gejalanya mirip. Kadang-kadang juga disertai, bukan kadang-kadang banyak disertai dengan nafsu makan yang menurun. Akhirnya nggak mau makan, berat badannya turun. Jadi banyak yang kurus-kurus ya. Put, mentiwan pagi-pagi saya, tapi kalau ada restoran Padang, saya suka mampir kok, tenang aja lah. Kalau ngelihat dari berat badan sih kayaknya aman sih, saya jadi nggak khawatir. Karena tadi udah batuk-batuk juga nih dok, gitu Ya, kan. dan Tapi tenang satu aja lagi. Put, nanti kita lihat restoran Padang loh Put, tenang aja lah. Dan pada orang tertentu ada keringat di malam hari. Oke. Ya walaupun udah hujan tetap keringetan gitu ya. Oke. Jadi kalau ada yang punya gejala demikian, segeralah memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit yang ini obatnya gratis loh, disediakan oleh pemerintah. Jadi TB itu adalah penyakit yang bisa diobati sampai sembuh dan bisa dicegah. Ya, asal mau dan tidak malu ya, karena banyak juga yang sakit malu. Stigma begitu. loh masalahnya. Betul. Tugasnya Bu Wit nih menghilangkan stigma tentang TB di Indonesia. Betul. Karena banyak pasien-pasien saya terlambat datang. Saya katakan kenapa, kan udah batuk 3 tahun. Ya soalnya takut nanti kalau diperiksa ternyata saya TB, saya takut ketahuan TB. Nggak diperiksa tapi ngularin. Iya, Nah, itu dia. takut dijauhi, kalau kerja takut dipecat, kalau sekolah takut nggak punya teman. Baik, terakhir mungkin Bu Wiwit, ini ada kritik juga nih soal pembiayaan besar yang dari lembaga asing ini nantinya. Ya, ini nantinya akan membuat penerima uji klinis, salah satunya ini Indonesia, ini sangat bergantung pada kebijakan lembaga tersebut dan kita jadinya menyampingkan nih kebutuhan lokal kita. Nah, mungkin Anda bisa menjawab kritik tersebut. Sebenarnya nggak sampai segitu juga, karena memang kan ada pembahasan tersendiri untuk filantropi ini. Jadi ini dari pendanaan ini saat ini hanya untuk pengembangan vaksin TB. Dan kita memang perlu sekali vaksin TB ini karena apa? Karena ini belum ada untuk usia remaja dan usia dewasa. Hanya sampai dikatakan meskipun anak kecil udah, tapi ternyata yang dewasa sama remaja belum. Jadi kita jalankan ini dulu. Karena kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau misalnya peneliti kita ikut dan vaksin ini bermanfaat, baik, maka kita ada transfer knowledge, kan? Maka kita akan bisa memproduksi. ada posisi tawar. Iya, kita bisa memproduksi. Dan itu mungkin tidak akan terjadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi sekarang diikuti dulu, kita ikuti pengembangannya, kita ikuti pemeriksaannya, kita ikuti penelitiannya. Kita berharap bahwa vaksin ini akan bermanfaat, akan berhasil dengan baik, karena untuk usia remaja dan dewasa belum ada. Jadi intinya adalah yuk kita dukung yang ada sekarang gitu loh. Kita dukung yang ada sekarang, kita kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia itu penting dan perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Edukasi memang kami jalankan. Kementerian Kesehatan tidak lepas setiap detik istilahnya setiap menit akan terus dengan edukasi. Bagaimana dengan pasien TB yang ada di rumah, bagaimana dengan keluarganya, apa yang harus dilakukan supaya keluarganya tidak tercemar dan segala macam, itu tetap berjalan. Tetapi kembali lagi kepada masyarakat Indonesia, yuk buka hati bahwa terima ini dan ini untuk kepentingan bersama. Karena ini adalah pengembangan yang bagus untuk usia remaja dewasa yang saat ini vaksinnya belum ada dan kita butuh. Secara angka sudah tidak baik-baik saja juga kan? Iya, gitu, secara angka tidak baik, makanya terus berjalan dan kita dukung bersama-sama. Oke, kalau bicara edukasi tenang saja, TV One siap mengedukasi. Kalau media sosial menakutkan, TV One akan menjadi sahabat lah gitu intinya. Promosinya luar biasa ya. Iya, Terima kasih loh. Terima kasih Dr. Widya Terima kasih, Langi, Dr. terima Widya kasih Langi. Profesor Dr. Dr. Erlina Burhan sudah bergabung pagi hari ini dan jauh-jauh dari Serang, Banten. Terima kasih.